Kita tahu bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini menduduki di peringkat 67 dari 239 negara. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Anwar Mujaki di Obsesi, obrolan seputar siswa. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Barat ya Pak. Halo Pak, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dede Rahayu dan saat ini saya jabatan sebagai pengawas sekolah khusus jenjang SMA. Kita kan Pak di sini akan membahas tentang pendidikan di Indonesia karena baru-baru ini atau beberapa tahun ke belakang ada pembaharuan tentang kurikulum nih di sekolah yang tadinya dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang pernah saya baca bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini menerapkan fleksibel belajar, Pak, tapi masih banyak para pelajar atau siswa yang mengeluh terhadap kurikulum ini. Nah, berarti Pak menurut Bapak ini pendidikan di Indonesia itu bagaimana saat ini? Ya, baik, terima kasih. Kita tahu bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini tentu berpijak kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, bahwa sistem pendidikan ini dalam rangka untuk mengembangkan dan untuk menciptakan suatu tujuan, yaitu kepada tercapainya suatu karakter. Nah, kita tahu di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan kita saat ini adalah ingin tercapainya karakter merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi tren bagaimana agar kualitas pendidikan ini arahnya ke sana. Nah, yang selanjutnya kita tahu bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini menduduki di peringkat 67 dari 239 negara. Kita ada di posisi yang ke-66-nya itu Albania, sedangkan yang di 68-nya adalah di Serbia. Ini sumbernya dari wetop20.org. Nah, oleh karena itu Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dalam bidang pendidikan. Nah, salah satunya yang menjadi regulasi pemerintah saat ini adalah dengan adanya penerapan kurikulum merdeka. Nah, dulu kurikulum ini kita sering sebut adalah kurikulum 2013 sebelum kurikulum merdeka diberlakukan. Nah, kenapa kurikulum ini dirubah? Kurikulum harus mengalami perubahan dan perkembangan zaman karena saat ini di negara-negara maju dan kita hidup di era industri 4.0 dan di era industri 5.0. Semua penggunaan teknologi itu sudah mulai harus diadaptasi. Nah, oleh karena itu kurikulum merdeka masuk untuk mengenalkan dan membelajarkan bagaimana kurikulum yang ada di satuan pendidikan yang ada di sekolah sudah terbiasa dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi. Oh, oke baik Pak. Nah, dengan ingin tercapainya atau mensukseskan kurikulum ini Pak, apakah ada yang menjadi faktor penghambat untuk pendidikan saat ini atau gimana? Ya, kita lihat pada terjadinya pandemi COVID kemarin selama 2 tahun kurang lebih, itu dari sejak 2020 sampai 2022 awal. Nah, ada beberapa hambatan, kendala, dan yang juga bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan yang sering disebutnya adalah learning loss, ya. Di sana terjadi ketidakberdayaan para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran karena memang situasinya berbeda. Yang tadinya tidak terbiasa secara daring, maka harus dipaksa dengan menggunakan daring. Yang tadinya pembelajaran tatap muka, pembelajaran dialihkan melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi baik Jimit, Zoom, Webex, dan sebagainya. Nah, kendala-kendala ini yang tidak terbiasa menggunakan sesuatu teknologi tentu akan mengalami kesulitan
atau yang sering disebutnya dengan kesenjangan digital. Yang berikutnya juga berdampak secara psikologis. Bagaimana untuk menerapkan satu perubahan di dalam kurikulum untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini, maka perlu ada yang namanya pembiasaan, kultur, perubahan mindset. Itu yang paling mendasar kendala hambatan yang terjadi di kita. Selanjutnya juga akses, ya, akses pendidikan yang belum merata, yang banyak dialami oleh satuan-satuan pendidikan kita di berbagai wilayah. Nah, baik di kota ataupun yang terutama ada di daerah. Nah, demikian juga dengan infrastruktur yang belum merata, banyak terjadi di satuan-satuan pendidikan kita yang memang karakteristik bangunan, sarana prasarananya ini belum lengkap. Nah, oleh karena ini perlu didorong, perlu untuk ditumbuh kembangkan agar satuan-satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada di berbagai daerah ini bisa terus maju berkembang sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pemerintah. Ya Pak, saya setuju dengan tadi yang Bapak sampaikan, bahwa di pendidikan sekarang ini apa-apa dengan menggunakan teknologi ya. Betul. Nah, tapi ada sebagian di beberapa wilayah yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi ini, Ya. ataukah emang internetnya masih kurang merata, Betul. sehingga terjadi sistem pendidikan yang tidak merata. Iya. Saya setuju banget nih dengan statement Bapak ini. Nah, setelah tadi Bapak sampaikan terkait menjadi faktor penyebab terhambat atau, nah sekarang saya mau tanya nih Pak, faktor yang menjadi pendukung atau di pendidikan saat ini. Ya, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan regulasi untuk bisa mempercepat dalam transformasi dan juga pengembangan pendidikan. Salah satunya melalui regulasi. Kita kenal ketika zaman pandemi COVID itu terjadi yang namanya learning loss. Ya, semua pendidikan ditutup, semua proses pembelajaran dialihkan dari tatap muka ke pembelajaran daring. Nah, pemerintah ingin melakukan satu transformasi, mempercepat perubahan dan bisa mengendalikan yang namanya learning loss. Salah satunya pemerintah mengeluarkan surat edaran atau peraturan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 56/H/KR tahun 2022, yaitu pelaksanaan pembelajaran ya yang memang tadinya dilakukan secara tatap muka, saat ini dikarenakan COVID dilakukan secara daring. Nah, demikian juga setelah masa pandemi COVID ini kita lewati dengan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, maka pemerintah pun mengeluarkan surat edaran kembali ya dengan nomor Permendikbudnya itu ya, suratnya tersebut nomor 265/H/KR 2022 ya. Nah, di sana terlihat bahwa regulasi pemerintah sangat concern ya, terhadap kemajuan dan perkembangan serta kualitas pendidikan yang terjadi di kita. Nah, dengan demikian, maka pemerintah pun melakukan berbagai revisi-revisi di dalam Permendikbud, mulai dari Permendikbud nomor 5 tahun 2022, Permendikbud nomor 7 tahun 2022 terkait dengan standar isi, standar proses, standar kelulusan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman yang memang saat ini harus segera dilakukan. Nah, maka pemerintah sejak tahun 2020 pemerintah itu melakukan yang namanya kurikulum prototype yang saat ini kita kenal menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum prototype ini kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diuji cobakan di sekolah penggerak dan di SMK pusat keunggulan. Alhamdulillah berjalan ya, dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga.
Nah, selanjutnya, bagi satuan-satuan pendidikan yang tidak masuk dalam program sekolah penggerak dan SMKPK, dia bisa mengikuti program pemerintah, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini maka satuan-satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan sumber daya, dengan potensi, kekuatan, kelemahan yang dimilikinya oleh masing-masing. Itu saya rasa. Oh jadi Pak, kurikulum mereka ini tidak diterapkan di semua sekolah yang ada di Indonesia? Ya, tidak. 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 Jadi kembali kepada satuan pendidikan masing-masing, apakah dia setelah melalui analisis konteks atau analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, ya, satuan pendidikannya, dia akan mengukur sendiri sampai sejauh mana satuan pendidikan saya ini mampu tidak atau kira-kira sudah siap belum untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Kalau memang dirasa belum siap, maka mereka masih menggunakan kurikulum 2013 itu ya. Tetapi kalau satuan pendidikan sudah siap, maka mereka boleh menerapkan kurikulum merdeka. Ada 3 opsi di dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah opsi mandiri belajar. Nah, opsi mandiri belajar ini tentu dipersiapkan oleh pemerintah yang memang mereka masih menerapkan kurikulumnya 2013. Tetapi mereka secara aplikatif di lapangan ada yang harus diadaptasi dan diadopsi, yaitu tentang prinsip pembelajaran dan assessment. Itu kurikulumnya 2013, tapi dalam model, metode, pendekatan, pembelajarannya mereka harus menggunakan paradigma yang baru. Salah satunya adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sedangkan opsi yang kedua yaitu satuan pendidikan boleh memilih opsi mandiri berubah gitu. Nah, berbeda dengan mandiri belajar, kalau mandiri berubah berarti kurikulumnya sudah kurikulum merdeka seutuhnya, baik dari struktur kurikulumnya maupun dalam capaian pembelajarannya berdasarkan SK Kepala BSKP 033-H-KR 2022. Mereka menerapkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, opsi mandiri berbagi. Di samping mereka meramu menggunakan kurikulum merdeka, mereka juga boleh mengembangkannya sendiri dan untuk diimbaskan kepada satuan-satuan pendidikan lainnya. Saya rasa itu. Oke, baik, Pak. Nah sejauh ini Pak, ada apa saja yang menjadi permasalahan di sistem pendidikan Indonesia ini? Ya, berdasarkan dari analisis dan kajian yang dilakukan, memang sistem pendidikan kita ini kenapa tidak bisa berjalan cepat ya sesuai dengan yang kita harapkan, karena pada prosesnya dan pada implementasinya ini banyak sekali hambatan, banyak sekali kendala. Salah satunya adalah terkait dengan regulasi pemerintah itu sendiri melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ternyata ini belum mendapatkan dukungan sepenuhnya, baik dari pemerintah daerah, melalui baik juga dari orang tua atau dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah terkait dengan sistem penganggaran kita yang memang ini harusnya ada partisipasi kerjasama baik pemerintah pusat lagi, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Jadi tidak bisa sepenuhnya hanya oleh pemerintah saja. Kenapa? Karena anggaran kita sangat terbatas. Nah, yang ketiga tadi itu terkait dengan akses ya, akses layanan pendidikan yang belum merata. Kita lihat sekolah-sekolah yang ada di perkotaan sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Bahkan di Garut ini saja ada beberapa sekolah yang sampai saat ini belum terjangkau dengan akses layanan internet itu ya. Nah, ini kan menjadi permasalahan kita. Demikian juga dengan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Masih ada guru-guru kita di lapangan yang
belum memenuhi standar kualifikasi. Artinya dia S1-nya juga belum selesai. Ya. Nah, ini kan akan berpengaruh kepada proses, kepada output dan impact-nya nanti dampak. Nah, demikian juga dengan infrastruktur. Nah, ini masih sangat jauh sekali, sehingga perlu dikembangkan, sehingga perlu dilakukan pengkajian agar betul-betul tepat ya sasaran kepada satuan-satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dengan berbagai hal itu tadi. Nah, sehingga hambatan, kendala itu nanti bisa teratasi dengan baik, saya rasa. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan ya permasalahan yang ada di pendidikan saat ini. Ya. Nah, dengan adanya permasalahan itu, apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan semestinya atau belum? Baik. Sebetulnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini dia sudah dan sedang menuju ya ke suatu sistem pendidikan yang bisa dikatakan ideal. Kenapa? Karena dalam undang-undang sistem pendidikan kita, yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu kan mengatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan itu harus dilaksanakan secara demokratis, harus dilaksanakan dan melibatkan berbagai pihak. Nah, tentu harapan kita dari pemerintah, bukan hanya pemerintah saja, tetapi semua komponen stakeholder yang ada di masyarakat, mari bahu-membahu untuk memajukan pendidikan dengan berbagai cara tentunya. Nah, tetapi ada yang sangat menarik. Sistem pendidikan saat ini di kita terutama ini sedang memulai transformasi ya, mengarah kepada arah yang inovatif. Yang tadinya satuan-satuan pendidikan banyak tidak mengenalkan yang namanya teknologi, tapi dengan adanya kurikulum merdeka, maka semua pelajar kita, siswa kita, peserta didik kita itu dikenalkan dengan yang namanya teknologi, termasuk untuk gurunya. Di kurikulum 2013 tidak begitu kelihatan, tetapi di kurikulum merdeka ini gurunya juga dia harus mulai beradaptasi dengan teknologi. Demikian juga peserta didiknya, dia harus mampu beradaptasi dan menggunakan teknologi. Salah satu yang dipakai adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang sedang dikembangkan, dirilis terus oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu untuk bisa lebih menjawab berbagai persoalan dan tantangan ke depan. Berarti tidak hanya pemerintah saja yang Betul. punya, tapi dari semua aspek juga harus Betul. ikut membantu atau mendorong untuk menuju sistem pendidikan ini yang lebih baik lagi. Ya, gitu. Nah, kan Pak, saya dan teman-teman juga nih masih seorang pelajar ya, yang harus memilih standar pendidikan yang bagus. Nah, menurut Bapak standar pendidikan yang bagus itu yang kayak gimana, Pak? Ya, jelas. Pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan ada 8 standar nasional pendidikan yang harus terpenuhi oleh setiap satuan pendidikan dimanapun ya, di seluruh tanah air, seluruh Nusantara. Standar nasional pendidikan itu sudah lama disosialisasikan dan dijadikan sebagai barometer. Apa? Yang pertama adalah standar kelulusan. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan bagaimana agar setiap satuan pendidikan, peserta didiknya, lulusannya memiliki standar kualifikasi yang dibutuhkan di lapangan. Untuk SMA, ya seperti apa standar kualifikasi lulusannya? Tentu diharapkan untuk sekolah menengah atas ini dia mampu untuk bisa berkompetensi memasuki perguruan tinggi. Atau kalau tidak, setidaknya mereka pun mampu untuk menciptakan aspek-aspek kewirausahaan dan sebagainya. Nah, ada lagi dengan jurusan SMK ya. Standar-standar apa yang memang harus diterapkan agar mutu lulusannya ini pun bisa memenuhi terhadap kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Tentu berkaitan dengan kompetensi-kompetensi. Nah, oleh karena itu
Bagaimana agar satuan pendidikan peserta didiknya sesuai dengan standar kelulusan? Ya, tentu di dalamnya sudah diatur berbagai mekanisme, berbagai langkah, berbagai tahapan-tahapannya. Yang berikutnya adalah standar pengelolaan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena pemerintah tentu dia harus punya batasan agar masing-masing satuan pendidikan atau sekolah minimal dalam pengelolaannya itu sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah. Ya, misal bagaimana dalam penerimaan peserta didik baru, jumlah maksimal dalam siswa satu kelasnya, terus gurunya, sarananya, pengelolaannya seperti apa. Ini supaya jelas aturannya. Yang ketiga adalah standar pendidik dan tenaga pendidikannya. Nah, pemerintah juga punya kepentingan agar mutu lulusan itu baik, tentu gurunya juga harus sesuai standar kualifikasi akademiknya, kompetensinya. Guru bukan hanya kompetensi pedagogik saja, tapi guru harus mampu memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalisme, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan nanti kompetensi yang dimiliki kepala sekolahnya. Ditambah lagi dengan tata usahanya. Nah, berikutnya adalah standar pembiayaan. Nah, pemerintah di sini sudah jelas mendukung melalui kebijakan BOS, bantuan operasional sekolah, melalui BOPD untuk sekolah negeri, melalui BPMU untuk sekolah-sekolah swasta. Termasuk yang tahun ini adalah BOS kinerja bagi satuan-satuan pendidikan yang nilai rapotnya itu dikatakan cukup baik. Dan di 2 tahun yang lalu, BOS kinerja untuk sekolah penggerak dan SMK PK supaya dia bisa meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan dan pengelolaannya di satuan pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan standar sarana prasarananya. Jadi semua teman-teman ini harus tahu bagaimana satuan pendidikan atau sekolah itu standar sarana yang diharapkan. Dari mulai ruangan, kelas itu ada batasannya. Sampai sekolah itu pun ada. Sampai ruang kepala sekolah, ruang guru, halaman sekolah, lapangan upacara, dan seterusnya. Saya rasa standar 8 standar itu sudah jelas menjadi regulasi dari pemerintah. Yang jadi masalah, banyak satuan-satuan pendidikan yang mengelola sekolah tidak sesuai dengan standar. Nah, ini yang jadi permasalahan kami agar kami bisa memberikan sosialisasi, pemahaman, advokasi kepada teman-teman para penyelenggara pendidikan di lapangan. Begitu menurut saya. Pernah baca ya di salah satu platform Google Ya. bahwa kita tuh wajib sekolah 12 tahun mulai dari SD, SMP, sampai SMA atau SMK. Nah, tapi di Indonesia itu tingkat kemiskinan masih tinggi ya Pak. Ya. Apakah untuk anak-anak yang kurang mampu atau yang bisa dibilang menengah ke bawah ada beasiswa dari pemerintah atau gimana untuk sekolah itu Pak? Ya, pada prinsipnya pemerintah sudah mempunyai satu regulasi dan kebijakan yang mengarah ya bagaimana agar sistem pendidikan ini didukung, dibuat berbagai mekanisme, peraturan. Ya, salah satunya pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun. 6 tahun di jenjang sekolah dasar, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun ada di SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Jadi jelas pemerintah mempunyai satu program yang namanya Wajar Dikdas, wajib belajar 12 tahun. Kenapa? Karena pemerintah ingin agar kedepannya masyarakat Indonesia ini dia memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi yang minimal itu ya. 12 tahun itu minimal. Tentu ini masih jauh bila dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di negara-negara lain. Ya, tadi itu berdasarkan top20.org, posisi kita kan ada di 67. Kita ada kalah dengan Albania, di bawah kita itu Serbia ya, dari 203 negara. Tapi segitu juga sudah alhamdulillah.
Nah, makanya pemerintah terus mendorong ya, sebelum masuk ke BOS, mendorong, makanya dibuat yang namanya surat edaran atau keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 56 garing M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum itu. Nah, di kurikulumnya itu didorong supaya kualitas pendidikan di Indonesia ini semakin bagus. Nah, namun dengan demikian tentu pemerintah juga menyadari ya, akan berbagai kekurangan yang dimiliki. Salah satunya pemerintah ingin agar pendidikan di Indonesia ini bisa dinikmati oleh semua komponen. Makanya pemerintah mempunyai regulasi yang namanya bantuan operasional sekolah BOS. BOS itu BOS reguler, dia diperuntukkan untuk membantu operasional di satuan pendidikan, dari mulai merencanakan program, pemeliharaan alat, pembelian ATK, peningkatan mutu guru dan peserta didik di sana ya. Nah, yang selanjutnya, apakah ada pemerintah? Jelas pemerintah juga memberikan, di samping adanya BOS, pemerintah juga mempunyai kebijakan membantu terutama siswa-siswa yang memiliki kompetensi tinggi, berpotensi, memiliki prestasi yang luar biasa, apa salahnya? Dan memang harus dibantu oleh pemerintah. Nah, makanya kita, bagi yang tidak mampu sekalipun, ya siswa kita itu kan ada program yang namanya PIP, ya itu. Nah, itu silahkan untuk dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu diharapkan ke depannya dengan adanya berbagai program pemerintah ini, baik peserta didik atau siswa yang berasal dari orang tua yang tidak mampu, dia memiliki prestasi tinggi, motivasi untuk belajarnya tinggi, bahkan ingin menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu bisa dibantu. Itu harapan dari pemerintah. Nah, makanya sangat terbuka lebar siapa saja saat ini, jadi tidak perlu khawatir untuk bisa mengikuti program Wajar Dikdas itu. Karena pemerintah sudah menjamin dan sudah dijamin di dalam undang-undang. Itu yang jadi masalah. Ya, oke Pak. Kita nih udah ngobrolin dari permasalahan, dari sistem pendukung. Nah, sekarang ada apa harapan atau cita-cita Bapak untuk 10 tahun ke depan di pendidikan Indonesia ini? Ya, jelas. Harapan kami ke depannya agar para peserta didik, para generasi muda kita ini mampu mengisi kemerdekaan, tercapai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Pertanyaan terakhir nih Pak, kan saya tuh sekolah di SMK, sekolah menengah kejuruan, yang katanya siap langsung kerja. Bagaimana sebenarnya kompetisi di luar sana? Apakah emang lulusan SMK ini lebih unggul dari yang lainnya ataukah gimana? Karena yang pernah saya baca bahwa lulusan SMK ini menjadi pengangguran terbanyak di Indonesia. Gimana tuh? Ya, pada prinsipnya setiap lulusan, terutama yang berasal dari SMK, dia harus mampu ya memiliki kualitas kompetensi yang dibutuhkan untuk di industri dan juga untuk di dunia swasta. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana agar siswa SMK lebih unggul, lebih mampu, dan lebih dibutuhkan di dunia studi. Yang pertama harus kuatkan dulu yang namanya soft skill. Apa itu soft skill? Yaitu keterampilan atau keahlian yang ada pada diri kita berkaitan dengan karakter. Nah, ini perlu jujur, disiplin, ya, berani, kreatif, inovatif, mandiri, dan seterusnya. Itu kuatkan dulu, ya. Nah, setelah soft skill ini dimiliki dan ada pada diri kita, siap untuk bersaing, maka selanjutnya harus didukung dengan yang namanya hard skill, kompetensi inti, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang lulusan dari SMK. Saya rasa kalau dua-duanya antara soft skill dan hard skill sudah ada pada dirinya, maka jelas akan lebih jauh unggul dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang lain, dibandingkan dengan mutu-mutu yang lain. Apalagi kalau ditunjang dengan kemampuan bahasa asing. Setiap lulusan SMK, dia mampu menguasai satu saja bahasa asing.
ditambah dengan soft skill yang baik, dia selalu jujur, tepat waktu, menghargai karya dan pendapat orang lain, kreatif, inovatif, akan luar biasa. Nah sayangnya ini belum tersentuh. Maka oleh karena itu perlu adanya sentuhan-sentuhan di bangku sekolah. Itu tentu yang menjadi kata kuncinya itu. Berarti tidak hanya hard skill yang harus terus ditingkatkan ya, Betul, tapi betul. faktor yang paling besar adalah soft skill kita Soft skill, sendiri, yang sikap kita. sikap kita yang akan menjadi baik ke depannya. Nah,